Halo semuanya, video kali ini membahas tentang belajar cek rem cakram sendiri. Untuk membongkar rem jenis ini, pertama-tama kita harus melepas baut pin kaliper atas, ataupun mungkin salah satunya pin kaliper yang bawah. Biasanya baut itu adalah baut 14. Pada video ini saya simulasikan bahwa baut ini sudah saya kendorkan pakai kunci, jadi kita tinggal melepasnya pakai tangan. Kemudian kita angkat kalipernya. Terlihat brake pad atau kampas rem belakang maupun depan itu masih terlihat tebal. Kita bongkar. Jadi kanvas rem masih tebal, cuman terlihat agak kotor mungkin. Jadi bagian gosnya juga terlihat kotor. Ini adalah plat limiter atau plat pembatas yang fungsinya menunjukkan batas limit ketebalan brake pad yang aman. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pengaman atau safety sebelum brake pad benar-benar habis. Jadi kalau misalnya Anda lalai dalam melakukan pengecekan rem atau lama sekali tidak melakukan pengecekan rem, nah sebelum brake pad itu benar-benar habis, plat limiter ini dia akan menyentuh rotor disc ataupun kita sebut juga piringan rem. Jadi menimbulkan bunyi yang lumayan nyaring. Jadi jangan abaikan kalau ada suara gesekan atau bunyi gesekan yang menurut kita itu abnormal pada rem. Segera lakukan pengecekan rem. Oke, lanjut. Di sini terlihat bagian brake pad itu gotnya kotor. Kemudian bagaimana sih cara kita membersihkannya? Kita gunakan amplas kasar. Cara mengamplasnya pun kita letakkan amplas itu pada lantai yang kita pastikan rata. Kemudian kita amplas tipis-tipis. Nah, ini adalah contoh brake pad yang sudah dibersihkan atau sudah diamplas. Di situ gotnya udah dibersihkan. Kemudian juga jangan lupa kita tiruskan bagian pinggir-pinggir dari brake pad ini, karena sering ada keluhan rem bunyi. Ternyata masalahnya hanya karena bagian pinggir brake pad ini kurang tirus. Perlu diingat, mengamplas brake pad jangan terlalu lama atau terlalu tebal. Jangan sampai brake pad ini habis karena diamplas, bukan habis karena pemakaian. Ini adalah hardware, jadi pastikan bahwa dia kondisinya dalam keadaan yang baik dan tepat pada posisinya. Ini juga sama, namanya hardware, letaknya pada dudukan kaliper rem. Nah, pada saat mengecek rem, bagian ini kita rapatkan semuanya, yang atas maupun yang bawah, depan belakang, karena pernah ditemukan ada kasus rem itu bunyi ketika saat direm terus hampir berhenti. Nah, ada suara cetek. Setelah ditelusuri, dicari-cari, ternyata masalahnya adalah bagian hardware ini kurang rapat atau kurang ditekuk ke dalam. Cek juga seal kaliper rem. Pastikan tidak ada kebocoran di situ. Terus juga tidak ada yang sobek, karena kalau sobek kotoran bisa masuk. Jika dibiarkan lama, piston rem ini bisa macet. Ini adalah pin kaliper atas. Gerakan kaliper rem ke atas maupun ke bawah ataupun ke samping, ke arah masuk atau keluar. Jadi pastikan pin kaliper ini tidak macet, karena kalau macet efeknya bisa yang pertama bunyi, yang kedua mungkin nggak bunyi tapi brake pad Anda habisnya tidak rata. Jadi bagian atas mungkin tebal tapi bagian bawahnya tipis. Atau bisa juga saat melakukan pengereman itu, saat kita ngerem mendadak, mobil Anda berasa buang kanan ataupun buang kiri. Lanjut, pastikan juga boot pin kaliper ini kondisinya tidak sobek, juga terpasang dengan baik, karena kalau tidak, bisa saja kotoran masuk dan menyebabkan pin kaliper ini macet.
Untuk pin kaliper yang bawah, lakukan pengecekan yang sama seperti pin kaliper bagian atas. Jadi jangan sampai macet. Pada pin kaliper atas atau bawah, itu biasanya di salah satunya ada seal atau ada karetnya. Dia fungsinya untuk meredam bunyi besi ketemu besi. Jadi kalau misalnya karet ini rusak, dia waktu lewat jalan rusak, biasanya juga ada yang bunyi di bagian bawah dekat rem, tak 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 tak. Nah, itu bisa karena seal ini atau karet ini. Jadi pastikan itu kondisinya baik. Oh iya, hampir lupa, untuk pin kaliper atas maupun bawah, sebelum kita pasang pastikan itu udah dilemasin semua. Lanjut, kita cek juga bagian nempel ini juga, pastikan jangan ada kebocoran. Lanjut lagi, pastikan pada bagian selang rem tidak ada kebocoran minyak rem, dan pada bagian selang itu selangnya tidak kembung. Terus juga rotor disk ini atau piringan cakram itu pastikan kondisinya baik, jadi halus, tidak bergaris-garis ataupun kasar bergelombang. Karena kalau misalnya kasar atau bergelombang ataupun bergaris-garis, itu bisa saja karena kita menggunakan brake pad yang tidak standar. Jadi komponen brake pad itu dia lebih keras daripada brake pad yang standar. Selain bagian depan rotor disk, kita juga harus melakukan pengecekan pada bagian belakang rotor disk ini.